Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Munirudin dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang sistem basis data. Sebelumnya, basis data itu terdiri dari sistem basis data, IRD atau Entity Relationship Diagram, transformasi IR diagram, normalisasi database, dan aljabar relasional. Lalu dalam sistem basis data, kita akan membahas definisi basis data, sistem basis data itu sendiri, komponen sistem basis data, abstraksi data, dan bahasa basis data. Definisi basis data menurut KBBI, basis berarti markas atau gudang. Bisa juga berarti tempat bersarang atau berkumpul. Sedangkan data berarti representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, barang, dan lain-lain yang direkam dalam bentuk huruf, angka, teks, gambar, atau suara. Jadi dapat disimpulkan bahwa basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Prinsip kerja basis data itu mengatur data atau arsip. Dengan tujuan basis data, yang pertama memudahkan dan mempercepat dalam pengambilan data. Lalu yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Yang ketiga, keakuratan dengan membentuk kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan. Jadi, dalam basis data ada aturan atau batasan tersendiri. Yang keempat, ketersediaan data dengan cara pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Yang kelima, kelengkapan data. Yang keenam, keamanan diberikan atas hak akses data. Jadi tidak semua orang dapat mengakses data itu. Yang ketujuh, kebersamaan pemakaian, yang berarti basis data bersifat multi-user. Dan untuk penggunaan basis data, biasanya adalah kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, customer service, dan sebagainya. Sedangkan untuk sistem basis data, sistem berarti tatanan atau perpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Jadi, sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program atau DBMS yang saling memungkinkan berbagai user dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Contoh program aplikasi DBMS meliputi DBase, FoxPro, Ingres, Microsoft Access, Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, dan lain-lain. Komponen basis data meliputi perangkat keras, yaitu seperti komputer, memori, storage atau hard disk, peripheral, dan sebagainya. Lalu sistem operasi atau operating system, yaitu program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Dan basis data yang berfungsi menyimpan berbagai objek database seperti struktur tabel, indeks, dan lain-lain. DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang memaintain atau memperbaiki data dalam jumlah besar. Pemakai atau user, para pemakai database, aplikasi, perangkat lunak lain, yaitu program lain dalam DBMS. Selanjutnya kita membahas processing data. Dalam database, data disimpan dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh DBMS.
Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dan dipelihara sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkatan atau level dalam melihat data dalam sebuah sistem database. Terdapat 3 level abstraksi data. Yang pertama, level fisik atau physical level. Level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan yang pertama, alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks. Yang kedua, deskripsi record untuk penyimpanan. Yang ketiga, penempatan record data. Yang keempat, teknik kompresi dan enkripsi data. Lalu yang selanjutnya, level konseptual atau konseptual level. Yang itu menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database, serta hubungannya dengan data yang lain. Level ini berisi struktur logika database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Tingkat konseptual ini menyatakan entitas, atribut, dan relasinya, konstrain-konstrain terhadap data, informasi semantik data, dan informasi keamanan dan integritas data. Yang terakhir, level pandangan, yaitu level tertinggi dalam abstraksi data, yang hanya menampilkan sebagian dari database, dan tidak semua user membutuhkan data dalam database. Lalu, bahasa basis data, DBMS, merupakan perantara antara user dengan database. Cara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS, seperti SQL, DBase, SQL, dan sebagainya. Bahasa database dibagi dalam 2 bentuk, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Data Definition Language digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan sebagainya. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam file khusus, yaitu kamus data. Kamus data adalah metadata atau superdata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Kamus data ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database, sebelum suatu file data sesungguhnya diakses. Lalu Data Manipulation Language atau DML digunakan dalam memanipulasi dan pengambilan data pada database, seperti pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau query, penyisipan atau penambahan data baru ke database atau insert, penghapusan data dari database atau delete, pengubahan data pada database atau update. Terdapat 2 jenis DML, yaitu procedural dan non-procedural. Prosedural menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contoh, bahasa C atau C++, PL atau SQL, dan sebagainya. Sedangkan non-procedural menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan data bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contoh SQL. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Mimpi yang sempurna adalah mimpi yang dapat diwujudkan menjadi nyata. Terima kasih. Saya Gus Minudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.